ayune Untuk selanjutnya tausiah oleh Bapak Pembina Bapak Sugeng Mulyadi dipersilakan. Dimatikan aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi'adikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wan nahar tulijul nahar wa tulijul tukhrijul khayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasyaa min ghairi hisab. Subhanallah. Syukur kita kepada Allah pada kesempatan hari ini. Dari pagi kita telah melaksanakan akhirnya wisata Sirkus Tourism dan wisata Jogja yang sekaligus pada agenda wisata ini kita senantiasa menyisipkan pesan terutama pada generasi muda, juga sekaligus mungkin pesan-pesan moral yang bisa kita berikan pada kesempatan-kesempatan seperti pada agenda wisata ini. Jadi ya makanya ramuannya komplit gitu ya. Jalan-jalan tadi pagi, makan-makan sudah, senang-senang sudah sing-song sampai berkeringat jogetnya melakukan semua. Nah, jadi filosofinya memang jalan-jalan waktu itu sudah kita sampaikan. Yo dalam hal ini secara fisik kita melatih fisik kita agar teratur dengan baik. Itu metabolisme itu tertata dengan baik, gitu ya, dengan olahraga rutin tiap minggu dan tiap akhir pekan seperti itu. Ya makan-makan ini untuk asupan secara fisik kita selalu bareng-bareng makan, tapi ya kayak makan itu memasukkan sesuatu yang ternilai ke dalam serangkaian pembangunan baik secara fisik maupun mental. Mental tentu kita harus menyerap dengan berbagai macam kalimat ataupun tutur kata yang baik, juga hal-hal yang baik yang kita lihat melalui kebenaran dan penglihatan, kemudian kita olah di dalam rasa di dalam hati kita, itu makan. Senang-senang atau kita relax, santai, gitu ya. Santai dalam arti kalau mengatasi segala masalah ini harus dengan satu sikap yang tenang. Dengan sikap yang selalu gembira, gitu ya. Apalagi tantangan hari ini kita dihadapkan dengan persoalan sosial, gitu ya. Karena banyak beban sosial yang tuh cepat, ya. Benturan sosial juga sangat banyak sekali. Tentu bagi kita yang hari ini sudah melalui satu tahapan untuk dilatih untuk merdeka roh, merdeka pikir dan merdeka ilmu, harus lebih sabar dan
lebih bijak ya, menghadapi semua itu ya. Kemudian kita pada kesempatan kali ini kemarin panitia membuat temanya apa itu Pak Hidayat? Kalau nggak sesuai tema kita sebagai peningkatan jati diri. Sofar sebagai momentum untuk mengenali jati diri dan meningkatkan kesadaran universal. Bahasa Inggrisnya apa? Latihan bahasa Inggris gitu. So far as a momentum to recognize identity and increase universal references. Ya. Apa-apa itu udah dipeksa ya iso gitu ya. Jadi bulan Sofar kita hari ini sudah masuk ya. Kalau berjalan tuh harus tahu kita ini masuk bulan apa, tahun berapa gitu ya. Kemudian sudah agenda-agenda apa yang dikerjakan, itu namanya kita hidup gitu ya. Hidup itu harus sadar. Jadi kalau nggak sadar ya cuma mayat berjalan gitu ya. Jadi kesadaran itu karena kita mampu menghayati daripada perjalanan hidup itu sendiri. Jadi kita punya tema tadi bulan Sofar sebagai satu momentum untuk mengenali jati diri dan meningkatkan kesadaran universal. Jadi ya itu satu kalimat yang disusun untuk ya itu satu rasa, kemudian kita belajar banyak hal yang harus kita sampaikan sebagai satu pesan-pesan moral, terutama hari ini adalah agenda untuk generasi muda. Bulan Sofar itu apa? Kalau dulu sering orang bilang bulan peningkatan ya, tapi kalau dari sisi bahasa, Sofar itu adalah bulan yang dikatakan bulan yang sunyi, bulan yang sepi ya, atau kosong, artinya kosong. Jadi kembali kita masuk kepada satu titik nol. Jadi kesadaran itu memang harus dipahami dengan satu penghayatan. Coba kita menelaah sesungguhnya hidup kita ini hari ini, kalau kita orang sadar fungsinya apa kita ciptakan atau dihidupkan ya. Karena kan tidak ada orang hidup itu abadi atau langgeng ya. Sehebat apapun, seberkuasa apapun ya. Manusia tetap ada endingnya, yaitu dengan penutupan yang disebut dengan mati ya. Jadi kalau kita mau pahami ya hidup itu sesungguhnya dimulai dari proses kelahiran, kemudian menjalankan suatu kewajiban hidup gitu ya, dan kita tutup dengan mati, bukan tamat gitu ya. Kalau tamat tuh selesai, kalau mati bangkit kembali. Mati itu apa gitu ya. Mati itu apa ya, pintu gerbangnya untuk suatu kehidupan yang abadi, kembali pada asal muasal di mana kita dulu berada. Proses kelahiran tentu mengawali satu kehidupan di alam fana atau alam dunia. Jadi kalau kita belajar lebih mendalam, karena kalau orang hidup ini tidak mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya, tentu akan terombang-ambing, karena tidak ada tujuan yang jelas. Hidupnya akan seperti pohon yang terpisah dengan akarnya, tidak memiliki tekad, tidak memiliki jati diri, bahkan mati, sehingga tidak mampu menumbuhkan buah daripada kehidupan. Beda dengan kalau manusia itu seperti pohon yang hidup, akarnya jelas. Mengenali jati diri itu yang mengenal inti daripada DNA hidup manusia itu. Ya.
sehingga dia akan tumbuh menjadi apa yang menjadi kodrat hidupnya. Kalau dia dikodratkan seperti pohon mangga, dia akan tumbuh menjadi pohon melalui proses tumbuh, berakar, akar berkembang, kemudian batangnya teguh, cabangnya kemana-mana, beranak pinang, beranak ranting, dan buahnya sangat lebat. Itu hidup seperti itu. Sehingga dia pada akhir hidupnya sudah melahirkan biji-biji yang baru. Tidak satu, tapi ratusan bahkan ribuan buah yang akan terlahir. Jadi ending daripada hidup itu nanti adalah menghasilkan buah daripada buah kehidupan itu, sehingga nanti akan melahirkan generasi-generasi yang selanjutnya. Makanya DNA itu betul-betul harus dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga selaras dengan kehidupan sendiri, tidak terbentur-bentur, tidak terombang-ambing, tidak mudah dibawa oleh suatu arus. Ya. Jadi tentu kita dalam memahami jati diri ini selalu dibimbing dengan yang namanya wahyu, pengetahuan dan pendalaman terhadap memahami jati diri itu sendiri. Jadi kita untuk bisa mengenal hidup harus selalu mengenali diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sebelum kita mengembangkan akal, roh itu kan adalah rububiyah. Rububiyah itu lahir dari biji-bijian yang tumbuh atau DNA yang ditumbuhkan, terus mengakar kemana-mana, sehingga akar yang bergerak itu mampu menumbuhkan satu batang yang kuat. Jadi ini penting ya untuk mengetahui, oh iya awal diri lahir netepi kewajibane wong urip, kemudian kita mati ya, untuk membuka suatu kehidupan yang baru. Artinya akhir daripada keberadaan kita di muka bumi ini harus bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih hebat, dan bukan hanya satu ya, berasal dari satu pemikiran. Kami ingin berharap pemikiran ini terus berkembang. Akhir-akhir ini kita paham bahwa di masyarakat kita hari ini senantiasa dibentur-benturkan oleh suatu kondisi ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah. Saya pikir teman-teman yang hadir harisan bisa paham ya, bahwa lahirnya beberapa pemikiran itu adalah lahir dari pemahaman jati diri manusia itu sendiri. Jadi kita mempelajari tata kelola hidup itu ya, dari lahir dari satu proses, lahir berangkat dari yang maha hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha hidup itu artinya menciptakan sesuatu hidup. Jadi mengadakan kehidupan ini, menciptakan kehidupan yang hari ini sama-sama kita rasakan ini. Itu melalui satu proses. Jadi kalau kita belajar ilmu akidah ya, bahwa akidah itu adalah mempelajari tentang asal usul kehidupan atau sistem kehidupan ya. Kenapa kita ulang-ulang ini? Supaya nanti kita tidak mewarisi DNA yang terbatas. Jadi betul-betul masuk kepada kesadaran universal. Wong urip kuwi nek iso aja winates. Karena dimensi kita ini adalah termasuk dalam kategori, kalau dalam filsafat Jawa itu jagat gede, bukan jagat kecil.
Jagat kecil itu alam semesta ini. Tapi kalau kita ingin melihat diri kita ini sesungguhnya, potensi yang sangat besar itu ada pada keberadaan manusia ini yang merupakan satu pengejawantaan dinamika hidup, DNA hidup yang merangkum kehidupan yang maha luas. Bahwa kola ini jailun fil ardi khalifah gitu. Dan khalifah itu memiliki fungsi gitu, mengemban satu amanah. Jadi amanahnya itu diberikan kepada gunung, kemudian diberikan kepada bumi, kepada langit, mereka tidak mampu. Nah, langit, bumi, gunung itu adalah jagat kecil. Yang mampu ternyata manusia yang sanggup mengemban amanah itu. Berarti kapasitas keberadaan manusia kita ini sesungguhnya melampaui dari fisikal alam semesta ini. Di mana? Di dalam alam roh dan pemikiran, di dalam merdeka roh dan di dalam merdeka pikir. Jadi angan-angan kita itu mampu melebihi luasnya langit. Keteguhan jiwa kita ini mampu melebihi teguhnya daripada kokohnya bumi ini. Ya, ketinggian cita-cita, keinginan dan apa namanya, kehendak manusia itu bisa lebih tinggi daripada tingginya bumi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik semua, kenapa kita membicarakan ini semua? Tentu karena kita ingin menyadarkan, ya, kita tidak boleh sekali lagi terjebak di dalam paham-paham yang sempit. Kita sudah merdeka berapa tahun? 78 tahun. Kita memperingati hari itu ulang tahun kemerdekaan RI, gitu kan, selama ini begitu ya. Jadi yang merdeka itu negara itu. Padahal kalau dalam preambul itu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi sing kudu merdeka itu kudune bangsane. Jadi kalimat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 itu sekarang lagi ramai dibahas oleh para pemikir tentunya. Karena yang mampu memahami sesuatu itu ya pemikir gitu ya. Yang memikirkan segala sesuatu itu sudah berjalan benar apa betul. Itu orang-orang yang merdeka ruh. Maka sudah banyak wacana harusnya supaya rakyat ini merdeka dan sadar bahwa di sini itu harus menjadi manusia yang merdeka. Kalimat itu mesti dirubah hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bangsanya dumpet ke. Makanya kok kemudian bangsanya udah merdeka. Nah sekarang mulai bagaimana membangun bangsa yang merdeka itu tadi dari satu kesadaran. Kesadarannya kesadaran apa? Kesadaran universal. Kesadaran universal itu seperti apa? Kesadaran universal itu adalah satu kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan yang memiliki tugas dan kewajiban, bukan hanya lahir hidup seadanya, tidak mengerti tujuan hidupnya, tahu-tahu sudah mati. Jadi masa hidup kita semua ini kan punya masa hidup, punya expired gitu ya, punya keterbatasan waktu. Nah di dalam keterbatasan waktu itu betul-betul kita harus memanfaatkannya. Kesadaran dimulai dari saat ya generasi ini tumbuh menjadi dewasa. Kalau dalam ukuran umur biasanya dimulai dari umur 17 tahun. Udah sekutu bisa mikir, bisa bedakan mana benar, ini tepat apa ini tidak, ini bajik apa tidak, ini manusiawi atau tidak manusiawi. 17 tahun harus kita mulai berpikir. Maka kita merangsang terus bagaimana anak muda ini terus bisa kritis
kritis terhadap perubahan-perubahan sosial, sehingga dia bisa mampu menempatkan dirinya menjadi para pemikir-pemikir muda. Karena pemuda yang akan membawa masa depan bangsa, bahkan bisa membawa masa depan dunia gitu ya. Nah, PR kita hari ini sudah sangat krusial. Karena paham yang utuh terhadap kehidupan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi rahmat seluruh alam. Kemudian manusia diciptakan untuk bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu dianulir hari ini. Jadi rahmatan itu bukan untuk segala bangsa gitu ya. Untuk kelompok yang berkuasa atau menguasai ya pilar-pilar politik. Jadi politik bukan saja hari ini digunakan sebagai alat untuk memberikan kemerdekaan pada sebuah bangsa, seperti cita-cita dulu para pendahulu bangsa kita ini berpolitik punya tujuan untuk memerdekakan bangsanya. Beda dengan hari ini, politik digunakan untuk menjajah bangsanya sendiri, sehingga kemerdekaan berpikir dihambat, kemerdekaan berkarya pun dihambat dengan segala macam propaganda untuk mentakut-takuti agar semua orang itu tidak bisa melakukan suatu perbuatan yang baik ya. Jadi hari ini generasi muda kita harus paham. Jadi akhirnya dia dilahirkan, tumbuh, berkembang, kritis, memahami jati dirinya bahwa kita semua harus punya tekad untuk hidup menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat untuk memerdekakan segala bangsa, menjadi rahmat untuk bermanfaat bagi orang yang lain. Ya, tidak terbatasi. Jalannya bagaimana? Jalannya tentu kita punya pilar, yakni membangun kebudayaan dan peradaban. Jadi entrepreneurship membangun budaya, gitu ya. Entrepreneurship membangun kebudayaan. Kemudian kita membangun budaya entrepreneurship membangun kebudayaan. Jadi kebudayaan yang baik diantaranya adalah semangat berentrepreneurship. Mengapa? Karena kunci kemerdekaan itu adalah ketika semua manusia memiliki kemandirian, berani hidup mandiri, atau berani berwira swasta. Wira sendiri sudah maknanya adalah berani. Hidup tidak tergantung dengan apapun. Dia punya akar sendiri. Akarnya adalah jiwa dan pikirannya. Maka yang dibangun adalah jiwanya, bangunlah badannya. Badan itu dimulai dari pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat melahirkan badan yang sehat. Ya, jadi dari situ kita berangkat membangun suatu kemerdekaan. Jadi membangun manusia merdeka, melahirkan entrepreneur baru. Entrepreneur baru inilah yang akan memberikan sumbangsih terhadap keseluruhan sendi-sendi kehidupan, baik negara melalui pajak, ya, karena entrepreneur itu senantiasa membayar pajak. Ya. Lali orang laporan wae di denda, ya dibayar rapopo, soalnya membiayai negara. Sesuatu lali meneh dan di denda meneh, ya. Syukur perusahaan makin besar, kontribusi kepada negara lebih besar. Kemudian menggerakkan pengangguran. Ya. Kita punya banyak, terus kita kembangkan melalui MTPR. MTPR itu apa? Ini supaya ngerti. Ya. MTPR itu adalah Majelis Taklim Produk Rakyat, di mana orang-orang yang sudah merdeka secara jiwa dan rohnya duduk bersama-sama berpikir untuk memikirkan produk apa yang akan kita kembangkan, produk apa yang perlu kita angkat, kita pasarkan, supaya terjadi pemerataan ekonomi.
pengusaha-pengusaha yang pada posisi produsen yang tidak memiliki kemampuan sebagai pemasar diangkat oleh SP Fresh ini. Ya, jadi memang budayanya itu nyari produk. Kebetulan kita dari dulu terlatih untuk yang namanya mencari produk, kemudian menciptakan produk. Ya, dulu karena kita berangkat dari karyawan juga gitu ya. Karyawan dulu kita pernah kerja di Astra, pernah kerja di Pertamina, tapi sangat terbatas waktu kita. Kemudian kita berpikir bagaimana supaya terjadi suatu percepatan. Maka kita mengumpulkan produk-produk yang ada, kemudian membuat tim-tim pemasaran. Dulu belum ada online, kita masih offline. Kita membentuk tim-tim marketing di banyak bidang. Ya, ada kerajinan gesper, ada kerajinan dompet, VCD pendidikan, terus kreatif, membuat plat nomor rumah. Kemudian sekarang sudah ada online, ini kita kembangkan banyak sekali bidang, ya, kontraktor, properti, kuliner, catering tool, kolam renang, segala aspek sendi-sendi ekonomi kita kumpulkan dan kita optimasi satu persatu. Kita jalankan pelan-pelan seperti OKK itu kan. Dari 1-2 produk, 1 angka, 2 angka, sekarang sudah banyak ratusan produk. Dan konsepnya yang kita kembangkan harus bersendikan kepada ekonomi kerakyatan, tidak kaya sendiri. Kita menjadi monopoli terhadap produsen ataupun pengusaha-pengusaha yang lain. Kita mengadakan kerjasama skala luas. Agen-agennya ada di seluruh daerah, bahkan seluruh dunia. Mereka kita berikan kemandirian untuk mengembangkan usahanya, baik secara produsen ataupun secara pemasar. Ya. Jadi tujuan kita agar semua kelompok-kelompok usaha mampu bangkit dan mandiri, entrepreneur yang sedikit itu makin banyak, ya. Mereka semuanya terus bisa berkembang menjadi orang-orang yang merdeka, gitu ya. Bisa digiring kepada suatu kerjasama yang lebih luas, gitu ya. Kerjasama yang lebih tinggi. Ya, kita tidak melakukan monopoli terhadap ekonomi ini. Yang kita harapkan ke depan dalam membenahi masyarakat ini adalah menyadari bahwa kita punya tujuan hidup yang 2 hal paling bermanfaat dalam hidup itu. Jadi membenahi dari berbagai macam sektor, ya, termasuk dalam sektor pemikiran, termasuk dalam ideologi. Ya, kita tidak boleh terpecah dalam pemikiran-pemikiran fanatis yang terbatas. Kita tahu Indonesia itu dari dulu dibentukkan dengan 3 paham yang saling berantem, yaitu PKI, PNI, dan Komunis. Islam atau Masyumi. Ya kan, paham Islam, komunis, sosialis itu selalu berperang, gitu ya. Baik skala nasional maupun skala internasional. Sosialis yang hari ini perang dengan kapitalis, gitu ya. Kemudian terus terjadi persaingan yang menumbuhkan intoleran. Kenapa tidak adanya satu kesadaran universal tadi bahwa kita ini adalah umat yang satu. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah, umat yang satu. Bagaimana melakukan suatu kesadaran universal yang kembali kepada ajaran ilahi untuk semua, atau ajaran universal itu. Ya, karena antara cinta tanah air, kemudian kesadaran sosial, kemudian paham sejahtera atau Islam itu sebenarnya satu rangkaian yang tersistem.
Kemarin sudah kita bahas, tidak bisa dipecah-pecahkan. Maka harus dikembalikan dengan satu kebudayaan. Generasi kita ke depan harus sudah berpikir kepada ranah jangan terkotak-kotak. Ya, makanya entrepreneur ini nanti adalah support system terhadap semua kemajuan. Ya, kita mensupport siapapun yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan bangsa ini. Ya, kerjasama sosial skala besar, skala luas. Siapa yang punya ide gagasan yang besar yang bisa membawa kepada satu kemajuan terhadap kesejahteraan umat, kita dorong siapapun dia, gitu ya. Yang kita lihat hari ini adalah apa yang dilakukan hari ini, program hari ini, kemudian program ke depan seperti apa programnya. Kalau itu bisa membawa kemajuan kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara, bisa memerdekakan bangsa ini, kita dorong, kita support, ya. Bukan dukung mendukung, tapi kita support, ya. Kalau dukung mendukung partai, ya. Kita bukan politik, gitu ya. Tapi kita sebagai support system terhadap suatu perubahan sosial yang merujuk kepada kesadaran universal, one world, one land, one law. Apapun itu, gak dilihat latar belakangnya apa. Sekarang ini yang dilihat kan selalu latar belakang. Inginnya melihat ke belakang terus, masa lalu terus. Diajak menatap masa depan itu selalu sulit, gitu ya. Yang diingat-ingat permusuhan masa lalu, ingin dipersatukan sulit sekali, gitu ya. Sekarang di panggung sosial, panggung politik, seperti itu adanya. Benturan-benturan sebentar lagi dan masuk ke pemilu. Ini apalagi nih, ya kan? Jadi anak muda ini harus cerdas, kita fokus, ayo bangun entrepreneur. Kembangkan usaha itu sebanyak-banyaknya. Jadi kita berproduksi perusahaan. Nanti kalau perusahaan sudah hidup, ya seperti kami, tidak kami pegang sendiri perusahaan itu. Kerjakan. Ya, di bidang apa kamu bisa? Pemasaran, lanjutkan. Yang produksi siapa? Himpun. Ya, pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia ini. Ya, database-nya ambil semua. Sehingga apa? Keagenan yang begitu luas, kemudian kecepatan Bapak Ibu dalam mengakses atau memaparkan informasi di dalam dunia digital itu sangat menentukan percepatan dari pembangunan bangsa itu sendiri. Nanti setelah dilakukan secara baik, kontinu, ya anak muda, nanti insya Allah kita kasih ya satu lagi ya, satu job lagi, terus setiap bulan kita memproduksi perusahaan-perusahaan baru, kasih job lagi, ayo yang bagian optimasi produk, posting terus, gitu ya. Nanti siapa yang bagian pelayanan, gitu ya, mengkoordinir seluruh anggota terus, gitu ya. Jadi gak ada yang bisa membendung suatu kebaikan itu, dan pemikiran ini harus terus tertransfer dengan baik ke seluruh generasi itu. Ya, jadi mari semua yang hari ini memiliki peran dalam suatu kehidupan bersama ini tentu harus berpikir kembali kepada jati diri bangsa kita, yakni kita semua sama-sama lahir di muka bumi punya tujuan yang sama. Negara dibentuk untuk mempunyai satu tujuan, membebaskan atau memberikan kemerdekaan. Siapa yang dimerdekakan? Bangsanya, rakyatnya. Jadi kemerdekaan bukan hanya milik para tokoh-tokoh politik yang berkuasa di negara ini. Justru negarawan itu harus memikirkan bagaimana rakyat-rakyat ini tumbuh dan berkembang menjadi entrepreneur. Apa yang dipikirkan? Ya, tentang kemajuan-kemajuan yang hari ini bisa mendukung. Ya, terus kita suarakan kecepatan-kecepatan pembangunan jaringan-jaringan internet. Ya, jaringan-jaringan internet ini 5 tahun yang lalu tempat kami itu mau masang internet aja susah sekali, Pak. Harus beli power sendiri, ya kan?
Fasilitas umum itu kan memang harus negara sesungguhnya yang menyediakan. Kita bangun tower, mengambil dari kota, tembakin demi ada percepatan gitu ya. Alhamdulillah berjalan seiring waktu ya, kita sering aktif berkomunikasi. Ayo dong desa-desa disalurin. Sekarang mulai kreatif, tiang-tiang kecil dimasukkan ke desa-desa semua. Itu bagus sekali gitu, untuk tumbuh kembang sehingga nanti manusia atau generasi muda itu tidak memenuhi kota. Di desa itu mereka bisa berkreasi, memasarkan produk-produk rakyat yang ada di lingkungannya. Ya, kita sudah mempunyai beberapa sampel contoh. Tadi beberapa teman di Belingo, di mana ada produk-produk kerajinan yang terus di-up sampai bisa ekspor, ya. Kemudian produk-produk yang lain ini masih banyak sekali yang terus bisa dioptimasi dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan, hasil riset-riset itu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depan kita punya fokus yang jelas terhadap pembangunan peradaban ini, terutama dalam pembangunan entrepreneurship. Kita fokus di situ, ya, sehingga terus bisa memberikan kontribusi dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau ada yang menghambat, tidak usah dilawan, gitu ya. Karena yang namanya hidup itu dalam berdharma atau dalam pengabdian itu selalu seperti itu. Orang berbuat baik aja banyak yang tidak suka, loh. Banyak sekali yang ingin menghalang-halangi. Kalau mau lihat di cerita pewayangan itu, Pendowo Limo itu simbolisasi orang yang selalu ingin berbuat baik, membangun negara, menciptakan kreativitas wahyu. Kalau bahasa dalam cerita itu selalu ingin mencari wahyu. Wahyu itu sesungguhnya adalah mencari petunjuk Tuhan, ya, yang bisa dilahirkan dari hasil berpikir, dari hasil berkreativitas, ya. Jadi itulah nanti yang kita harapkan juga untuk anak-anak kita itu ke depan, bukan hanya posting ini posting itu, tapi sudah harus bisa membaca apa sih yang dibutuhkan masyarakat, atau apa yang bisa kita sondingkan kepada dunia ini supaya ada pemerataan distribusi barang. Distribusi barang ini akan melahirkan distribusi uang. Distribusi uang ini akan melahirkan distribusi kemakmuran. Jadi manusia tidak berkutik pada rebutan politik, pada panggung politik untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan. Coba mindsetnya dirubah, ya. Jangan berpikir cita-cita kok pengen merebutkan kursi DPR. Kebalikan hari ini, orang mengeluarkan modal besar-besaran untuk mendapatkan kursi DPR, ngeluarin uang banyak-banyak. Berapa sih gaji DPR itu? Ada yang tahu? 50 juta. 50 miliar. Kalau entrepreneur bisa 500 miliar. Ya nggak Pak? Hah? Iya Pak. Banyak entrepreneur itu asetnya triliunan. Orang-orang terkaya di dunia itu. Jadi cita-cita itu harus seperti itu. Ya. Baru dengan Bapak Ibu kaya gitu kan, boleh menjadi wakil rakyat. Jadi wakil rakyat itu harus sudah pada posisi menyuarakan kepentingan untuk memerdekakan rakyat, ya, bukan untuk mencari proyek-proyek negara. Nah kalau mindsetnya seperti itu, ya sampai kapanpun yang terjadi adalah pertempuran paham karena untuk memperebutkan kekuasaan. Mau jadi apapun, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, betul-betul harus punya misi karena ilmunya memang hebat. Dengan ilmunya bisa ditransfer kepada kemajuan rakyat, menciptakan ide-ide yang gemilang untuk menciptakan kemakmuran, gitu ya.
sehingga paham apa yang harus dilakukan, kebutuhan pengusaha ke depan ini apa. Tidak seperti hari ini kan, cari sinyal internet aja kepentok gunung udah pusing, ya kan, padahal rumah kita di gunung. Kalau internet aja susah, bagaimana pengusaha ini mau berkembang gitu ya. Jadi hal-hal yang prinsipal itu seperti itu. Sehingga dengan adanya pengusaha-pengusaha yang hebat, punya kontribusi yang hebat terhadap pendanaan negara dengan pajak, semua infrastruktur pun akan lebih cepat, karena pendapatan pajak itu sangat menentukan daripada pembangunan negara. Jadi semangat berentrepreneur mari terus ditingkatkan, dikembangkan. Adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sangat bersyukur punya komunitas yang saat ini sudah berjalan sedemikian rupa. Kami sangat optimis bahwa tempat kita ini akan menjadi rujukan. Rujukan bagi siapa? Rujukan bagi orang-orang yang betul-betul ingin maju dan ingin membangun negara. Ingin maju, mampu hidup, bisa lepas dari kemiskinan dan kebutuhan, kemudian mampu hidup bersama. Di sini tempatnya hidup bersama, ya. Kita sudah banyak membangun banyak divisi untuk menghimpun seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat, sekaligus menciptakan ide-ide kreatif yang terus dikembangkan. Setiap divisi punya peran besar. Divisi food bisa terus untuk melakukan upaya membangun asosiasi-asosiasi pengusaha, siapa yang ya, catering, kemudian Bluetooth matikan, Bluetooth. aktivitas-aktivitas yang lainnya juga terkait dengan kuliner, ya, distribusi makanan, ya. Ini terus diupayakan dan dikembangkan. Jaringannya terus dikembangkan. Bantu sahabat-sahabat yang lain. Kita nggak punya niat yang banyak, kecuali bagaimana semuanya nanti ke depan para pengusaha ini memiliki kesadaran-kesadaran yang besar untuk membangun kerjasama skala besar. Siapapun yang memiliki ide-ide besar, ya, untuk kemajuan bangsa, ya, seperti hari ini Mahat